Sementara itu, Komisi Pengawas Internal Partai Demokrat akan memanggil 2 kader Demokrat untuk diminta penjelasan terkait dengan dukungannya terhadap bakal calon gubernur lain yang bukan diusung oleh Partai Demokrat. Bahkan sebelumnya sejumlah kader meminta agar keduanya mengundurkan diri dari partai karena dianggap tidak sejalan dengan keputusan Demokrat. Dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta 2017, 2 kader Partai Demokrat yakni Hayono Isman dan Ruhut Sitompul diminta mengundurkan diri dari kepartaian karena sikap keduanya justru bertolak belakang dengan keputusan Partai Demokrat yang mengusung pasangan Agus Harimurti dan Silviana Murni. Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto memastikan Dewan Pengawas Internal Partai tengah menggelar pleno terkait pernyataan dukungan kepada paslon lain yang dilontarkan kedua kader ini. Tentunya pasti yang terakhir mengambil suatu putusan. Putusan itu yang disampaikan kepada Ketua Umum dan Sekjen, sehingga menjadi keputusan daripada DPP Partai Demokrat. Hasilnya seperti apa? Tentunya marilah kita lihat sebentar lagi. Sebelumnya, anggota Dewan Pembina Demokrat Hayono Isman secara terbuka mendukung pasangan Basuki Cahayapurnama Jarod Saiful dengan bergabung bersama muda-mudi Ahok. Hayono menilai pasangan petahana merupakan satu-satunya pasangan yang siap menghadapi kontestasi Pilgub DKI 2017. Sehingga dengan demikian pilihan saya jatuh kepada kedua orang ini. Calon belum ada nomornya ya. Jadi kenapa demikian? Karena persiapannya sudah lebih matang. DKI Jakarta, rakyat Jakarta membutuhkan gubernur yang siap bekerja, bukan gubernur yang baru dalam konsep, dalam teori. Hayono menilai kinerja pasangan petahana Ahok Jarot memiliki kemajuan yang progresif dalam membangun dan membenahi Jakarta. Tim Liputan Metro TV. Arif yang dilakukan oleh Boy Sadikin, kader PDIP yang telah keluar dari partai akibat tidak sepakat mendukung pasangan Ahok Jarot. Dia menegaskan tidak akan segera mundur. Jika tidak segera mundur, maka Dewan Pengawas akan menjatuhkan sanksi kepada Hayono Isman dan Ruhut Sitompul. Sanksi terberat yang akan dijatuhkan tidak menutup kemungkinan berupa pemecatan dari keanggotaan Partai Demokrat. Hayono Isman sendiri mengaku tidak khawatir dengan adanya sanksi dari Partai Demokrat atas deklarasi dukungan terhadap Ahok Jarot pada Pilkada DKI Jakarta. Hayono beralasan tidak ada arahan langsung dari Ketua Umum Partai Demokrat agar seluruh anggota satu suara mendukung bakal pasangan Agus Harimurti Yudhoyono dan Silviana Murni. Komite Pengawas dan Wanhor atau Dewan Kehormatan, jadi tunggu saja. Tapi yang jelas kami dari pengurus Partai Demokrat tidak menganggap itu suatu hal yang sangat serius. Ya, pengurus Partai Demokrat menyerahkan itu penilaiannya kepada masyarakat. Ya, pantaskah seperti itu? Ya, bahkan saya pribadi juga mendukung atau bahkan salut kepada apa yang dilakukan Mas Boy Sadikin. Ya, kalau memang tidak setuju, tinggalkanlah partai secara gentle, secara jantra. Ini saya bersyukur saya tidak diberhentikan dari partai. Ya, harapan saya juga sama. Karena di Partai Demokrat ini kita boleh berbeda dan memang tidak ada arahan langsung dari Ketua Umum Partai Demokrat kepada anggota Dewan Pembina untuk mendukung kader tertentu. Ke Sulawesi Barat, Badan Pengawas Pemilu Kepala Daerah Sulawesi Barat terus menyelidiki dugaan pelanggaran pilkada yang diduga dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemprov Sulawesi Barat. Dalam video yang diterima oleh Bawaslu, Kepala Dinas tersebut terlihat mengkampanyekan salah satu bakal calon gubernur Sulbar. Meski telah berulang kali diperingatkan agar pegawai negeri sipil tidak terlibat dalam kegiatan pilkada, seorang yang diduga Kepala Dinas Pendidikan justru terlibat kampanye salah satu calon di Mamuju, Sulawesi Barat. Setelah menggelar rapat, Bawaslu berencana akan memanggil oknum pejabat untuk mengklarifikasi rekaman yang sudah beredar di media sosial. Dalam rekaman tersebut, Kepala Dinas bahkan sempat melontarkan ancaman akan menindak tegas guru-guru yang tidak memilih bakal calon tertentu. Selain meminta klarifikasi, Bawaslu juga meminta keterangan dari sejumlah saksi. Setelah tahap pemeriksaan rampung, Bawaslu akan melaporkan kepada Bawaslu Pusat serta kepada Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta. Hampir bilang lagi Pak Noh, kenapa satu-satu di bawah?
Kita beralih ke ibu kota. Mantan Ketua DPR Marzuki Ali mendukung pencalonan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Cagup DKI Jakarta berpasangan dengan seorang birokrat, Silviana Murni. Marzuki Ali menilai ada strategi besar di balik pencalonan Agus oleh Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Di saat banyak pihak yang menyayangkan langkah Partai Demokrat yang mendukung Agus Harimurti Yudhoyono Silviana Murni pada Pilkada DKI, mantan Ketua DPR Marzuki Ali justru menilai keputusan tersebut sudah dipertimbangkan sangat matang oleh Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Kader Partai Demokrat tersebut menyebut SBY sebagai ahli strategi, khususnya dalam pencitraan politik, sehingga pengusungan Agus Yudhoyono sebagai Cagup telah direncanakan untuk kepentingan politik jangka panjang. Marzuki menilai keputusan SBY yang mengajukan anaknya sebagai Cagup DKI dan mundur dari TNI sudah dipertimbangkan guna memberikan pilihan alternatif bagi warga Jakarta. Dengan keahliannya itu mengemas seorang Agus Yudhoyono yang kita ketahui memang orangnya cerdas, orangnya pintar dan sebagainya, hanya belum teruji saja untuk masuk ke sipil birokrasi, tapi ada Silvianya di sana yang membackup dia kekurangan itu. Tapi dari sisi kepemimpinan saya kira Agus punya kapasitas untuk dia seperti Pak SBY memimpin. Mirsa, Hayono Isman, anggota DPR dari Partai Demokrat, secara resmi mendukung pasangan petahana Ahok Jarot yang diusung poros Teguh Umar. Sedangkan poros Cikeas sebelumnya mencalonkan Agus Yudhoyono dengan Silviana Murni untuk bertarung dalam Pilkada DKI Jakarta. Hayono Isman, kader Partai Demokrat, membelot dari keputusan Susilo Bambang Yudhoyono yang mengusung pasangan Agus Yudhoyono dan Silviana Murni untuk maju dalam Pilkada DKI Jakarta tahun depan. Mantan Menpora ini secara resmi mendukung pasangan petahana Ahok Jarot yang diusung PDIP, Golkar, Hanura, dan Nasdem. Padahal Hayono Isman juga menjadi anggota Dewan Pembina Partai Demokrat. Alasan dukungan Hayono pada Ahok Jarot karena pasangan calon petahana telah teruji memimpin Jakarta, paham dengan permasalahan Jakarta, masyarakatnya, dan bukan calon yang instan. Partai politik itu bertanggung jawab terhadap menghadirkan calon pemimpin bangsa, termasuk di DKI Jakarta, secara profesional. Tidak boleh dadakan. Tidak boleh dadakan. Jadi kalau begitu nanti repot. Ya kan? Demokrasi kita bisa demokrasi dadakan. Itu tidak boleh terjadi. Nah, saya melihat dari ketiga calon ini, yang tidak dadakan ya hanya Pak Ahok dan Pak Jarot. Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Hayono Isman justru menyatakan dukungan terhadap bakal calon gubernur Basuki Cahayapurnama dan juga bakal calon wakil gubernur Jarod Saiful Hidayat. Ya, alasannya Hayono menilai pasangan Ahok Jarot merupakan satu-satunya pasangan yang siap menghadapi kontestasi pemilihan gubernur 2017. Didampingi anaknya Mandira Isman yang sebelumnya sudah bergabung dengan muda-mudi Ahok, Hayono Isman mengaku Ahok adalah pemimpin yang masih dibutuhkan warga DKI Jakarta. Ia menyatakan sudah lama menilai kinerja petahana Gubernur Ahok yang progresif, membangun sistem pelayanan atau birokrasi yang bersih, dan menata kota Jakarta hingga mengurangi titik banjir. Ia menyatakan contoh kepemimpinan yang melayani masyarakat seperti Ahok Jarot harus didukung. Hayono menegaskan saat ini hanya pasangan Ahok Jarot yang memiliki kesiapan memimpin Jakarta dengan visi misi serta kemampuan yang sudah terbukti baik. Nah, saya melihat dari ketiga calon ini yang tidak dadakan ya hanya Pak Ahok dan Pak Jarot. Ya, jadi ya, sehingga dengan demikian pilihan saya jatuh kepada kedua orang ini. Nah, calon belum ada nomornya ya. Jadi kenapa demikian? Karena persiapannya sudah lebih matang. DKI Jakarta, rakyat Jakarta membutuhkan gubernur yang siap bekerja. Saya hadir di sini sebagai pribadi, bukan sebagai Dewan Pembina Partai Demokrat, bukan sebagai Ketua Umum Kosgoro. Pasangan yang diusung, kenapa Partai Demokrat justru seolah terbelah, Pak Ruhut? Saya rasa enggak juga, ya. Tapi perlu diketahui, saya orang yang paling loyal dengan Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Siapa yang enggak tahu, 10 tahun beliau, saya ini anjingnya SBY, kata orang. Karena saya diehard beliau. Beliau mengajarkan Demokrat penyeimbang berada di tengah.
Oh rupanya sekarang udah enggak, ya nggak apa-apa. Sekarang sudah enggak. Maksudnya seperti apa? Maksud tidak menjadi penengahnya itu seperti apa, Bang Ruhut? Jujur saja, dari awal saya sudah katakan, saya buka komunikasi dengan Ahok. Ya. Dan apabila nanti Demokrat ada kader dari dalam, saya akan dukung kader yang didukung oleh Partai Demokrat. Kan kita tahu akhirnya sekarang Mas Agus Harimurti Yudhoyono yang sudah saya anggap adik saya, perwira terbaik di level perwira menengah, ya. Gimana saya nggak kaget? Agus itu the coming leader untuk TNI. Saya punya cita-cita satu saat beliau bintang 4, atau satu saat manakala beliau sudah bintang, karena beliau orang yang cerdas, beliau mempunyai kemampuan bukan hanya di bidang TNI, politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Nanti kalau sudah matang, paling tidak seperti waktu putra Lee Kuan Yew, BJ Lee, siapa yang kemudian menerjunkan Mas Agus ke dalam kontestasi? Itu saya nggak tahu. Kalau memang ini ide dari Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Ani Yudhoyono, aku hormati. Tapi apabila ini karena pembisik-pembisik dan koalisi membantunya, aku ikut sedih. Bang Ruhut melihat yang mana? Apakah ini benar suara Pak SBY dan Ibu Ani, atau ini orang-orang di dekat Pak SBY yang melakukan pembisikan itu yang Bang maksud? Kalau aku lihat orang-orang di dekat itu. Apa tujuannya? Saya nggak ngerti. Apa mungkin ya ada sesuatu, saya tidak enak mengungkapkan di sini, tapi paling tidak saya kadang-kadang bicara. Ada sesuatu itu apa, Bang? Karena Abang di media juga sangat frontal, saya melihat komentarnya ini seperti pembunuhan karir dari Mas Agus di militer. Itu yang saya lihat. Karena jujur, boleh ditanya kepada Presiden Republik Indonesia yang ke-7, Bapak Joko Widodo. Beliau seorang negarawan sangat arif dan bijaksana. 3-4 bulan yang lalu, di Istana Negara, kami berdua, ya, maghrib sampai malam hari, lebih kurang 2 jam ngobrol-ngobrol. Oke. Waktu saya mau pamit, saya katakan, Pak, saya titip Pak, adik saya putranya Pak SBY, Agus Yudhoyono, perwira menengah yang cemerlang, di dalam kepemimpinan Bapak, agar kita dukung biar karirnya naik terus. Dan Pak Jokowi sangat mendukung itu. Oke. Tapi ternyata justru malah dicalonkan. Dicalonkan, dan saya sedih. Beberapa pembisik itu ngomong di beberapa TV dan media, itu yang saya sedih. Nanti saya akan menanyakan siapa pembisik-pembisik ini dan apa tujuannya. Tapi sekarang saya akan ke Mas Jayadi terlebih dahulu agar kita melihat dalam spektrum yang lebih luas begitu. Kenapa Mas Jayadi di saat partai-partai lain terlihat kompak atau berusaha untuk kompak, justru malah Partai Demokrat seolah-olah terbelah begitu. Ada 2 petinggi partainya seperti Bang Ruhut sendiri, kemudian ada juga petinggi partai yang lain, Hayono Isman, yang terang-terangan justru malah mendukung kandidat lain, yakni Ahok dan juga Jarot. Ya pertama ya sebetulnya yang pengurus partai yang membelot tidak hanya Demokrat ya. Ada Boy Sadikin di PDI Perjuangan yang juga tidak setuju dengan keputusan partainya ya. Cuma memang yang paling menarik memang di Demokrat, karena keputusan Demokrat itu memang satu mengejutkan. Yang kedua menimbulkan pertanyaan seperti pertanyaan yang dimunculkan oleh Bang Ruhut, sehingga tidak begitu jelas alasannya apa gitu. Apa sebenarnya menurut Anda, kalau tadi Bang Ruhut mengatakan tidak enak mengatakan tujuan sebenarnya, tapi kalau Mas Jayadi melihat apa sih sebenarnya tujuan dibalik diajukannya Agus Yudhoyono ini dalam kontestasi pilkada nanti? Saya sendiri juga tidak begitu paham, tapi kalau kita mau membaca, ada satu kemungkinan yang bisa saya munculkan, yaitu mungkin Pak SBY ingin agar estafeta kepemimpinan di Demokrat segera beralih kepada penggantinya. Nah, pilkada DKI itu bisa dijadikan entry point gitu, atau momentum bagi the rising star ya, the increasing prominent leader seperti Agus untuk masuk ke politik. Saya kira dalam perhitungan Pak SBY mungkin
kalah atau menang Agus Yudhoyono itu tidak terlalu masalah. Kalau dia kalah, maka masyarakat atau orang akan menganggap ya wajar saja dong kalah gitu kan. Karena memang sangat baru, belum punya pengalaman, dan yang dihadapi adalah petahana gitu kan, yang cukup kuat gitu. Kalaupun menang, maka itu bonus gitu kan. Jadi bukankah kalau misalnya silakan Mas Jayadi, mohon maaf, silakan. Iya, jadi dengan keadaan seperti, dengan kondisi seperti itu, maka kalau misalnya keikutsertaan Agus Harimurti Yudhoyono di Pilkada DKI itu dapat menjadi momentum yang sangat sangat penting, sangat berguna, yang sangat signifikan pengaruhnya untuk memperkenalkan dia kepada orbit politik Indonesia, dan melalui pemilihan Jakarta dia langsung masuk ke level pembicaraan di prime time di tingkat nasional. Sehingga mohon ditahan di sana Mas Jayadi. Mohon ditahan di sana, saya akan ke Barut sekarang. Barut setuju kalau misalnya ini adalah momentum untuk memperkenalkan, walaupun harus meninggalkan karir militer, dan juga kalau misalnya kalah, tadi Mas Jayadi melihat tidak ada salahnya kalau misalnya kalah, namanya tetap akan berkibar di 2019. Itu yang saya tidak setuju, ya. Kalau memang itu pemikirannya, tapi kembali, kalau ini mau daripada orang yang saya hormati, orang tuanya Mas Agus, ya, orang yang saya hormati, Ibu Ani Yudhoyono, ibunya Mas Agus, saya hormati itu. Tapi kalau pembisik, karena saya punya cita-cita, dan saya pernah cerita dengan Pak SBY sama Ibu Ani Yudhoyono, dia akan menjadi the rising star, bukan sekarang, 2024. Dan Pak SBY pun juga dalam beberapa kesempatan mengatakan seharusnya prajurit TNI fokus bercita-cita menjadi jenderal, bukan menjadi pejabat daerah. Itu benar. Bapak beberapa kali, dan saya ingat Bapak juga pernah cerita manakala waktu beliau yang punya cita-cita, dan semua TNI jenderal masuk akademi militer, termasuk adik saya Iskandar Sitompul, siapapun dia maunya dia bisa meraih bintang 4, termasuk Pak SBY loh. Beliau mengatakan waktu beliau ditugaskan menjadi menteri, beliau sedih. Beliau pada waktu itu Kasospol. Karena beliau punya cita-cita maunya bintang 4. Baik. Sekarang saya akan jeda terlebih dahulu, nanti saya akan tanyakan, kalau misalnya posisi sudah begini, partai Anda mendukung Mas Agus, masihkah Anda mendukung Ahok dan juga Jarot? Dan kalau misalnya masih ataupun tidak masih, atau sudah tidak lagi, alasannya apa? Kami akan kembali membahasnya saat lagi, tetaplah bersama. Ini Mas Agus terlihat berat meninggalkan militer, namun Mas Agus juga dalam kesempatan yang lain mengatakan dia tanpa tekanan maju dalam pilkada. Memang ada tekanan begitu untuk dia memaksa dia untuk maju dalam pilkada kali ini?